Halo Sobat Ngopi dimanapun berada, gimana kabarnya? Semoga Sobat Ngopi selalu diberi ketenangan dan kebahagiaan setiap harinya. Ternyata menerapkan prinsip stoikisme itu membuat saya merasa lebih nyaman dan lebih enjoy dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kalau dulu itu saya sering overthinking, sering menyalahkan keadaan, dan kurang percaya diri. Bahkan seringkali saya itu iri dengan teman-teman yang kelihatannya bahagia, selalu ceria setiap ketemu orang lain, selalu gembira seolah-olah di hidupnya itu tidak pernah ada masalah. Dulu kalau ada orang yang ngomong menyakitkan, saya langsung membalasnya. Dulu kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi saya langsung marah. Tapi sekarang setelah beberapa bulan menerapkan prinsip stoik, saya sudah tidak mudah overthinking lagi, lebih percaya diri, dan lebih bisa menerima keadaan serta siap menghadapi situasi apapun yang mungkin ini terjadi di setiap harinya. Nah, dengan perubahan-perubahan yang telah saya alami dan banyaknya manfaat yang saya dapat setelah menerapkan prinsip stoik ini, tidak ada salahnya dong saya ingin berbagi pengalaman tentang penerapan stoik dalam kehidupan sehari-hari. Dengan sharing pengalaman tentang stoik, saya berharap Sobat Ngopi juga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Sobat Ngopi bisa lebih tenang, enjoy, dan bahagia. Sebelum lanjut, subscribe dulu dong. Sudah? Lanjut. Apa itu stoikisme? Stoikisme atau stoik atau filosofi teras adalah sebuah aliran filosofi yang mengajarkan tentang bagaimana sih seseorang itu dapat mencapai ketenangan dan kebahagiaan melalui kontrol diri dan pemikiran rasional. Aliran ini mengajarkan bahwa manusia itu tidak dapat mengontrol kejadian di luar dirinya, tetapi dapat mengendalikan reaksi dan tanggapan terhadap kejadian tersebut. Sederhananya begini, stoikisme itu mengajarkan daripada kamu itu sibuk mengatur apa yang di luar kendalimu, mending latihan cara bagaimana menanggapinya. Nah, membahas stoik ini tidak afdol dong kalau kita tidak bahas juga siapa sih tokoh yang mempelopori dan mengembangkannya. Aliran filsafat stoik ini pertama kali dicetuskan oleh Zeno dari Citium Yunani pada abad ke-3 sebelum Masehi. Zeno ini pertama kali mencetuskan aliran ini adalah terinspirasi dari ajaran etika dari Socrates. Kemudian seiring berjalannya waktu, aliran ini terus dikembangkan oleh tokoh-tokoh filsafat lain. Di antaranya ada Cleanthes, Seneca, Epictetus, Marcus Aurelius, dan banyak filsuf-filsuf lainnya. Dan yang paling menarik adalah background dari tokoh-tokoh ini. Tidak hanya seorang pemikir, tapi ada banyak profesi. Seneca itu seorang saudagar kaya raya, tapi bijak. Kayak bapak-bapak yang kalem tapi tajam. Katanya, kita menderita lebih banyak dalam pikiran daripada kenyataan. Ada lagi Epictetus. Epictetus itu mantan seorang budak, tapi pikirannya itu bebas luar biasa. Dia mengatakan, bukan hal di luar diri yang bikin kita stres, tapi cara kita melihatnya. Marcus Aurelius. Marcus ini adalah seorang kaisar Romawi, tapi dia tiap hari itu nulis jurnal setiap malam buat mengingatkan dirinya supaya dia tidak sombong. Dia mengatakan, lawan amarah dengan kesabaran, lawan dunia dengan kedamaian. Meskipun stoikisme ini termasuk aliran filsafat yang sudah lama sekali, bahkan sudah ada sejak sebelum Masehi, namun aliran ini atau penerapan stoikisme ini masih relevan sampai saat ini. Makanya sampai saat ini banyak orang yang masih menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Stoikisme mengajarkan bahwa dalam diri manusia ada dua dimensi. Dimensi yang bisa kita kendalikan atau disebut dimensi internal, dan dimensi yang tidak bisa kita kendalikan atau dimensi eksternal. Nah, ini dikenal dengan dikotomi kendali. Stoikisme mengajarkan untuk fokus pada dimensi yang bisa kita kendalikan, yaitu pikiran, perkataan, perbuatan, dan respon kita terhadap situasi sekitar, sehingga kita bisa mengontrol penuh kenyamanan dan kebahagiaan.
Karena seringkali seseorang itu menaruh kebahagiaan di area dimensi eksternal, yaitu omongan orang, tindakan orang lain, kekayaan, kesehatan, dan faktor-faktor lain yang berada di luar diri. Sehingga seseorang itu akan susah untuk meraih kebahagiaannya. Prinsip stoik. Prinsip stoik ini sebenarnya ada banyak, namun menurut saya ada 3 yang menarik yang bisa sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Ini adalah inti dari stoikisme. Banyak kecemasan dan stres itu muncul karena terlalu khawatir pada hal-hal di luar kendali kita, seperti cuaca, opini orang lain, kritik orang lain, atau masa lalu. Setiap kali kamu merasa cemas atau frustasi, coba berhenti sejenak dan tanyakan pada dirimu, apakah ini dalam kendaliku? Jika jawabannya tidak, latihlah dirimu untuk melepaskannya. Sadari bahwa memikirkannya hanya akan membuang-buang energi dan membuang-buang waktu. Selanjutnya, alihkan fokus pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan, seperti sikapmu, tindakanmu, dan responmu terhadap situasi. 2. Berlatih penerimaan atau yang lebih dikenal dengan amor fati. Stoikisme mengajarkan untuk menerima kenyataan, bahkan hal yang tidak menyenangkan, sebagai bagian dari alam semesta. Ini bukan berarti pasrah, melainkan berdamai dengan apa yang ada dan mencari peluang di dalamnya. Karena hidup itu tidak selalu berjalan mulus. Terimalah bahwa kesulitan, kehilangan, dan kegagalan adalah bagian alami dari kehidupan. Cobalah cari pelajaran atau peluang pertumbuhan dari setiap situasi yang kamu hadapi, meskipun situasi itu sulit. 3. Visualisasi negatif atau membayangkan hal-hal negatif. Latihan ini melibatkan membayangkan skenario terburuk yang mungkin terjadi. Ini bukan berarti untuk membuatmu pesimis, tetapi untuk mengurangi rasa takut terhadap hal yang tidak pasti dan menghargai apa yang kamu miliki saat ini. Dengan membayangkan kehilangan hal-hal yang kamu hargai, contoh kesehatan, pekerjaan, atau hubungan, kamu bisa menghargainya saat ini dan lebih siap jika hal-hal buruk terjadi. Visualisasi ini bisa juga diterapkan saat menghadapi tugas baru. Contoh, saat mau presentasi di depan umum, mau mengungkapkan perasaan ke pasangan atau gebetan, saat pertama kali masuk kerja, dan banyak hal lagi. Dengan visualisasi ini, seandainya terjadi sesuatu hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasimu, kamu bisa lebih siap menghadapinya. Contoh penerapan stoik dalam kehidupan sehari-hari. Keterlambatan atau kemacetan lalu lintas. Ini adalah situasi yang sangat umum dan seringkali memicu frustasi. Ketika macet, pikiran awal pasti, aduh macet lagi, aku pasti terlambat, hari ini benar-benar kacau. Penerapan stoiknya bagaimana? Identifikasi masalah. Kamu tidak bisa mengendalikan lalu lintas, yang bisa kamu kendalikan adalah reaksimu terhadapnya. Nah, kemudian penerimaan. Terima bahwa kemacetan adalah realitas dari sebuah perjalanan. Selanjutnya, fokus pada hal yang bisa kamu kendalikan. Daripada kamu marah-marah, gunakanlah waktu untuk mendengarkan podcast edukatif, bermeditasi, atau sekedar berlatih pernafasan dalam. Atau ya mungkin scroll-scroll medsos, tidak apa-apa lah. Anggap ini sebagai waktu tambahan untuk diri sendiri, bukan sebagai penghalang. Kemudian, visualisasi negatif ringan. Bayangkan sejenak jika kamu mengalami kecelakaan atau kerusakan mobil yang lebih parah, keterlambatannya jadi terasa tidak seberapa karena ada pembanding. Ini akan menumbuhkan rasa syukur terhadap apa yang kamu alami sekarang. Menghadapi kritik atau komentar negatif dari orang lain. Kritik itu bisa datang di tempat kerja atau di media sosial atau dari teman dan keluarga. Pikiran awal biasanya, kok dia ngomong gitu sih? Aku kan sudah berusaha keras, pasti dia itu tidak suka dengan aku. Penerapan stoiknya bagaimana? Identifikasi kendali. Kamu tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain pikirkan, orang lain katakan, atau apa yang dirasakan orang lain tentang kamu. Yang bisa kamu kendalikan adalah interpretasi atau responmu. Kemudian penerimaan.
Terima bahwa kritik dan komentar adalah hal yang pasti terjadi dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Kemudian fokuslah pada hal yang bisa kamu kendalikan. Tanyakan pada diri sendiri, apakah kritik itu valid atau tidak? Jika ya gunakan itu sebagai kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Jika tidak, abaikan. Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Kegagalan dalam mencapai tujuan, misalnya gagal dalam ujian, tidak mendapatkan promosi, atau proyek yang tidak berjalan sesuai dengan rencana, bahkan tugas yang tidak bisa diselesaikan atau gagal diselesaikan. Pikiran awalnya pasti, aku payah banget nih, semua usahaku sia-sia. Nah, itu pikiran awal. Penerapan stoiknya bagaimana? Penerimaan. Terima kenyataan bahwa kegagalan itu adalah bagian yang tak terhindarkan dari setiap usaha. Tidak ada usaha yang selalu berhasil. Fokus pada hal yang bisa kamu kendalikan. Kamu kan sudah berusaha sebaik mungkin. Nah, itu adalah bagian yang bisa kamu kendalikan. Hasilnya seringkali dipengaruhi banyak hal di luar kendalimu. Jadi fokuslah usahamu. Kamu sudah berusaha maksimal, kamu sudah menjalankannya atau menerapkannya. Selanjutnya, visualisasi negatif. Bayangkan jika kamu tidak pernah mencoba sama sekali. Bahkan lebih baik gagal setelah mencoba daripada tidak mencoba sama sekali. Nah, itu kamu mencoba akan mensyukuri bahwa kamu itu sudah dapat pengalaman baru. Merasa sakit atau tidak enak badan. Contohnya, aduh badanku sakit semua nih. Kok badanku bisa sakit? Aku bisa jadi nggak ngapa-ngapain. Penerapan stoiknya bagaimana? Identifikasi kendali. Kamu tidak bisa mengendalikan munculnya penyakit. Kamu bisa mengendalikan responmu terhadap rasa sakit. Kemudian penerimaan. Terima bahwa tubuh itu memiliki keterbatasan dan kadang memang perlu istirahat. Lalu fokuslah pada apa yang bisa kamu kendalikan. Jika kamu tidak bisa bekerja, maka gunakanlah waktumu itu untuk hal-hal yang positif. Mungkin membaca buku, mendengarkan musik, atau sekedar beristirahat total. Lakukanlah apa yang kamu bisa dalam kondisi tersebut, bukan meratapi apa yang tidak bisa kamu lakukan. Kehilangan barang atau kerugian material, misalnya dompet hilang, ponsel rusak. Pikiran awalnya pasti, sial banget, kenapa ini bisa terjadi padaku? Barang ini penting banget loh, dan harganya sangat mahal. Nah, penerapan stoiknya bagaimana? Identifikasi kendali. Kamu tidak bisa memutar waktu untuk mencegah kehilangan. Kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu akan bereaksi terhadap kehilangan itu. Selanjutnya, fokus pada apa yang bisa kamu lakukan. Apakah barang itu bisa diganti? Jika bisa diganti ya ganti saja. Kamu harus membeli atau berusaha lagi. Kemudian kalau tidak bisa diganti ya kamu harus berusaha beradaptasi dengan kehilangan barang tersebut. Kunci dari penerapan stoikisme ini adalah kesadaran diri dan latihan yang konsisten. Semakin sering kamu melatih pikiran untuk merespon situasi dengan prinsip-prinsip ini, maka akan menjadi mudah dan otomatis saat menghadapi situasi-situasi yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Nah, Sobat Ngopi bisa deh mencoba prinsip-prinsip stoik ini untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari Sobat semua. Sekarang coba deh Sobat Ngopi semua menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pasti Sobat akan merasakan perubahan-perubahan dan manfaat-manfaat yang didapatkan dari penerapan itu. Nah, kalau Sobat sudah mencobanya dan merasakan keberhasilan dan kemanfaatannya, jangan lupa tulis di komentar, ceritakan pengalamanmu, sehingga sobat-sobat semua bisa memberikan manfaat kepada orang lain dan bisa menginspirasi kepada orang lain. Sobat Ngopi, itulah gambaran umum tentang stoik. Intinya, stoik itu bukan cuma teori berat yang bikin jidat itu ngernyit. Ini soal bagaimana kita nggak gampang goyah pas badai hidup datang, dan bagaimana kita tetap santai meskipun dunia lagi jungkir balik. Santai saja sobat, coba deh bayangkan berapa sering sih kita gelisah cuma gara-gara hal yang sebenarnya itu nggak bisa kita ubah.
macet di jalan, omongan pedes dari teman, dari orang lain, atau nilai ujian yang jeblok. Nah, stoikisme ini ngajarin kita satu hal fundamental, fokus pada hal yang bisa kita kontrol. Pikiran kita, reaksi kita, usaha kita, selebihnya ya sudah, ikhlasin saja. Anggap saja itu bagian dari skenario alam semesta yang memang harus terjadi. Kayak nonton film, kamu kan nggak bisa ngubah alur ceritanya, tapi kamu bisa milih mau panik atau menikmati aja plot twistnya. Saya Kang Mamu, tetap waras, tetap ngopi, dan tetap jadi manusia yang bisa menjadi diri sendiri dan mampu membahagiakan diri dan orang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.